Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisis saham dengan menggunakan data tabel. Pada video kali ini, kita akan membuat tutorial cara penggunaan tabel ringkasan laporan keuangan saham Q1 2026 yang baru saja rilis. Di tabel ini ada beberapa tab yang bisa kita gunakan, mulai dari tutorial, screener, watchlist, compare, hingga dividen, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Pada tab screener, kita bisa lihat ada beberapa kolom. Di sebelah kiri terdapat kotak bagian filter yang terdiri dari custom filter dan preset filter, yang fungsinya untuk menyaring saham-saham berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Kemudian, di bagian atas ada pilihan untuk mengkategorikan saham berdasarkan sektor. Jadi, jika kita pilih sektor energi, maka akan muncul saham-saham energi. Begitu juga dengan finansial, properti, dan lainnya. Kita pilih all saja untuk menampilkan semuanya. Lalu ada fitur sort untuk mengurutkan saham hasil screening berdasarkan kriteria yang tersedia, seperti pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan laba bersih. Angka terbaik, yaitu angka yang paling besar pada bagian growth, akan muncul paling atas. Bisa juga berdasarkan rasio fundamental PER atau PBV, di mana angka terkecil, yang terbaik, akan muncul di paling atas. Sedangkan angka NPM, ROE, atau ROA, makin besar angkanya makin bagus. Jadi angka yang terbesar akan muncul di paling atas. Ada juga pilihan dividen yield yang bisa dipilih sesuai keinginan. Kita pilih berdasarkan kode saham dulu ya. Bagi Anda yang menyukai saham syariah, kita tinggal klik centang di sini. Maka otomatis hanya saham syariah yang akan dimunculkan. Sekarang kita bahas kolomnya satu persatu. Ada kolom cash, value, dan trend yang berisi simbol-simbol informatif. Artinya bisa Anda lihat di tab tutorial. Pada kolom cash, jika cash quality-nya bagus, simbolnya berupa ikon uang yang berwarna kuning. Jika mulai kurang bagus, akan muncul tanda seru kuning. Dan jika tidak bagus, akan berwarna merah. Ini gambaran umum. Untuk lebih detailnya, nanti bisa kamu lihat dan baca langsung di laporan keuangannya. Kemudian ada kolom value. Jika nilainya bagus atau masih murah, simbolnya berupa ikon permata berwarna biru. Makin banyak permatanya, makin murah atau bagus. Jika warnanya kuning, berarti sudah fair value atau harga wajar. Dan jika berwarna merah, artinya harga sudah kemahalan. Selanjutnya, ada kolom trend. Warna hijau menandakan uptrend. Semakin sedikit hijaunya, berarti kekuatannya berkurang. Sebaliknya, warna merah menandakan downtrend. Jika kita klik bagian ini, akan muncul tautan ke Trading View untuk melihat tren secara lebih detail. Sebagai contoh, untuk saham AADI, kalau dilihat chartnya, tren jangka panjangnya masih uptrend. Pada tabel di kolom tren, kotak bagian bawah berwarna hijau. Sedangkan tren jangka pendeknya sudah mulai turun. Di kolom tren pada tabel, kotak sebelah kanan berwarna kuning. Sementara pada AALI, di kotak tren ada dua warna hijau yang terletak di sebelah kiri, menandakan tren jangka panjang dan menengah masih uptrend. Sedangkan kotak sebelah kanan berwarna kuning, berarti tren jangka pendeknya sudah mulai turun. Lanjut ke kolom LK atau laporan keuangan yang disimbolkan dengan ikon kertas. Jika diklik, akan muncul link ke laporan PDF resmi dari masing-masing emiten. Misalnya, kita klik AADI, maka muncul preview PDF-nya. Kita geser ke bawah ke saham lain seperti ACES, tinggal diklik linknya,
maka akan muncul file PDF laporan keuangan Q1 2026 lengkap dari saham ACES yang bisa kita baca sendiri atau minta bantuan AI untuk diringkas dan dipelajari. Di sebelahnya terdapat kolom kode saham yang jika diklik akan memunculkan profil perusahaan sesuai data yang tercatat di IDX. Sebagai contoh, jika kita memilih AADI, maka akan muncul detail data saham AADI berdasarkan catatan resmi IDX, mulai dari alamat, situs web, bidang usaha, sektor, dan subsektor, hingga daftar direktur, komisaris, serta komposisi pemegang sahamnya. Kemudian ada kolom harga, di mana data harga tersebut akan selalu diperbaharui secara real-time mengikuti harga terbaru yang ada di market. Selanjutnya adalah kolom market cap atau kapitalisasi pasar. Indikator warna di sini memiliki arti khusus. Warna biru menunjukkan market cap yang relatif besar, sedangkan warna kuning menunjukkan market cap yang lebih kecil. Jadi, jika kita mengurutkan data berdasarkan market cap, maka saham dengan kapitalisasi pasar terbesar akan muncul di posisi paling atas. Namun, jika kita mengurutkannya berdasarkan kriteria lain, maka akan terlihat variasi antara saham besar dan kecil, yang ditandai dengan perpaduan warna biru untuk perusahaan besar dan warna kuning untuk perusahaan yang relatif lebih kecil. Sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom growth atau pertumbuhan, yang mencakup revenue growth, gross profit, laba bersih, ekuitas, hingga pertumbuhan utang. Semua data ini dihitung berdasarkan persentase penambahan atau pengurangan dari laporan keuangan periode sebelumnya. Jika kita mengurutkan berdasarkan revenue growth atau pertumbuhan pendapatan, maka angka yang paling besar akan berwarna hijau, sedangkan yang kecil atau negatif akan berwarna merah. Begitu pula jika kita urutkan berdasarkan gross profit growth atau laba kotor maupun net profit growth atau laba bersih, indikator hijau akan muncul pada pertumbuhan yang paling tinggi. Namun untuk liabilitas, aturannya terbalik. Jika utang berkurang, ia akan berwarna hijau karena dianggap bagus. Sebaliknya, jika utang bertambah, warnanya akan menjadi merah karena dianggap negatif. Sebagai contoh, jika net profit growth suatu saham tinggi, hijau, tetapi utangnya merah, itu berarti laba bersihnya naik, namun dibarengi dengan penambahan utang. Untuk mendapatkan angka terbaik, cara mudahnya adalah pilih angka yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah kolom rasio, yang juga dilengkapi dengan indikator warna. Di sini terdapat data EPS, PER, PBV, NPM, ROE, ROA, DER, DPS, hingga dividend yield. Aturannya tetap sama. Indikator hijau untuk nilai yang bagus dan merah untuk nilai yang kurang bagus. PER dan PBV. Jika PER di bawah 10, maka akan berwarna hijau. Namun jika di atas 10 akan berwarna merah karena dianggap sudah mulai mahal. Begitu juga PBV. Di bawah 2 akan berwarna hijau karena masih murah dan di atas 2 akan berwarna merah. Jika kita urutkan berdasarkan PBV terkecil, maka saham dengan nilai seperti 0,1 akan muncul di paling atas dengan warna hijau. Profitabilitas, NPM, ROE, ROA. Semakin besar nilainya, maka akan semakin bagus dan berwarna hijau. DER, Debt to Equity Ratio. Semakin kecil nilainya akan semakin bagus, hijau. Sedangkan jika semakin besar justru kurang baik, merah. Kamu juga bisa mengurutkan dividen yield dari yang terbesar, yang nantinya akan ditandai dengan warna hijau. Singkatnya, indikator merah berarti negatif atau kurang baik, sedangkan hijau berarti positif atau bagus.
Terakhir, terdapat kolom angka-angka yang diambil langsung dari laporan keuangan. Data ini mencakup piutang, persediaan, serta aset yang diambil dari laporan posisi keuangan, neraca, termasuk utang dan saldo laba. Selain itu, tersedia juga angka-angka yang bersumber dari laporan laba rugi maupun laporan arus kas yang bisa Anda pantau secara detail di sini. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana cara menggunakan fitur custom filter yang ada di sebelah kiri ini. Ada berbagai parameter yang bisa kita gunakan, mulai dari price, market cap, hingga rasio-rasio keuangan lainnya. Perhatikan kotak centang di sebelah kiri setiap kriteria. Untuk mengaktifkan filternya, kamu tinggal klik centang saja. Contohnya, jika kita centang filter price lebih dari 100, maka filter tersebut akan langsung bekerja. Angka-angka ini juga bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ganti menjadi lebih dari 1.000. Maka yang muncul di tabel hanyalah saham-saham dengan harga di atas Rp1.000. Atau bisa juga mencari saham yang harganya di bawah Rp1.000. Begitu juga kalau kita ingin mencari saham dengan market cap di atas 1.000 miliar atau 1 triliun. Tinggal kita klik dan angkanya disesuaikan. Sekarang kita coba gunakan rasio keuangan. Misalnya kita ingin mencari saham dengan PER di bawah 15 dan PBV di bawah 2. Kalau mau lebih ekstrim lagi, angka PBV ini bisa kita ubah sendiri. Misalnya kita ketik di bawah 1. Tambahkan juga kriteria NPM di atas 20%, ROE di atas 10%, dan ROA di atas 10%. Nah, bisa kita lihat di bagian bawah, saham yang tersaring akan semakin mengerucut. Di sini contohnya tinggal tersisa 2 saham saja. Kalau kamu merasa pilihannya terlalu sedikit, kita bisa lepas salah satu filternya. Misalnya filter PBV kita lepas, maka jumlah sahamnya bertambah menjadi 6. Atau jika kita tidak ingin membatasi harga di bawah 1.000, kita lepas centang harganya. Dan sekarang ada 19 saham yang terjaring. Kita juga bisa memainkan angkanya. Misalnya PBV-nya tidak harus di bawah 1, tapi kita atur di bawah 2 atau 3 supaya pilihannya lebih banyak. Atau bahkan kita tidak perlu menggunakan filter PBV dan PER sama sekali. Intinya, di custom filter ini, kamu bebas menentukan kriteria investasi berdasarkan strategi yang kamu inginkan. Di bawah bagian custom filter, terdapat fitur yang sangat praktis yang bernama preset filter. Berbeda dengan filter custom, preset filter ini merupakan gabungan dari berbagai kombinasi parameter dan rasio keuangan yang sudah disusun secara otomatis, menyesuaikan tujuan dan kondisi yang ingin didapatkan. Di sini tersedia pilihan seperti value, high growth, small cap, quality compounder, dan masih banyak lagi, yang detail lengkapnya bisa dibaca pada halaman tutorial. Penggunaan preset ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi market saat ini. Pada kondisi market yang sedang bullish atau sedang naik, kita lebih baik memilih strategi growth momentum atau small cap untuk memaksimalkan kenaikan harga. Jika kondisi market sedang sideways atau bergerak datar, sebaiknya gunakan strategi balance, dividen, atau quality untuk menjaga stabilitas portofolio. Namun, jika kondisi sedang bearish, di mana pasar sedang pesimis, strategi yang paling tepat adalah menggunakan defensif atau value. Tujuannya adalah untuk mencari saham-saham yang harganya sudah jatuh menjadi murah, guna menahan penurunan, sekaligus melakukan akumulasi. Lebih baik lagi, kita juga bisa mengkombinasikan beberapa preset tersebut sekaligus untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Contohnya, jika kita ingin mencari saham kategori value atau saham yang harganya sedang murah, kita cukup klik preset filter value.
Maka secara otomatis akan muncul deretan saham yang murah secara fundamental. Begitu juga jika kita mencari saham high growth. Kita bisa memilihnya secara tunggal untuk mendapatkan sekitar 33 saham atau bisa juga dikombinasikan dengan kriteria lain agar hasilnya lebih spesifik. Setelah daftar saham muncul, kita tinggal memilih berdasarkan indikator cash, value, dan trennya. Perhatikan mana yang kualitas kasnya bagus, mana yang harganya masih sangat murah, serta mana yang trennya sudah mulai bullish. Semua ini bisa dipilih sesuai dengan gaya trading dan pemahaman kita terhadap masing-masing strategi. Misalnya, kita sedang mencari saham deep value, yang artinya harganya sudah sangat murah secara fundamental. Kita bisa menambahkan kombinasi dari custom filter, seperti menyaring PBV yang kurang dari 2, market cap di atas 2 triliun, atau harga saham yang masih di bawah Rp1.000. Terakhir, jika ingin memastikan keuangannya sehat, kita tinggal klik filter cash quality untuk mendapatkan perusahaan dengan kualitas kas yang paling bagus. Selanjutnya, saham-saham yang sudah kita dapatkan dari hasil screener tadi bisa kita masukkan ke dalam tab watchlist. Kita cukup mengetikkan kode sahamnya saja di kolom saham, maka otomatis akan muncul data harga terbaru, perubahan harga harian, hingga titik terendah dan tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Karena fokus kita adalah investasi jangka panjang, data low dan high tahunan ini sangat penting untuk menghitung risk and reward ratio. Perhatikan indikator visualnya. Jika bar berwarna kuning terlihat kecil, itu artinya harga saat ini sedang dekat dengan area support. Sebaliknya, jika bar kuningnya terlihat penuh, berarti harga sudah mendekati area resistance. Sebagai contoh, saham yang mendekati harga Rp1.495 berarti posisinya sudah lebih dekat ke resistance dibandingkan ke area support Rp1.000-nya. Di sini, kita juga bisa memantau tren pergerakan harga melalui garis tren serta volume perdagangannya. Selain itu, ada juga tab compare untuk membandingkan beberapa saham sekaligus. Fungsinya hampir sama dengan watchlist. Namun, di sini kita bisa melihat angka-angka seperti yang ada di screener secara lebih detail dalam satu tampilan. Kita cukup memasukkan kode saham yang dipisahkan dengan tanda koma di dalam kotak yang tersedia, dan daftar tersebut bisa diurutkan sesuai keinginan. Misalnya kita ingin menambahkan saham hasil screener TBLA. Tinggal tambahkan kode saham di sini setelah tanda koma, maka akan terlihat tambahan saham TBLA di daftar list tabel. Daftar ini bisa dirubah urutannya, misalnya berdasarkan harga, kode saham, dan lainnya. Tab terakhir adalah tab dividen. Ini merupakan fitur tambahan untuk memantau saham-saham yang membagikan dividen sesuai dengan kalender resminya. Jika come date sudah lewat, maka statusnya akan berwarna ungu. Namun, jika jadwalnya masih akan datang atau jatuh pada hari ini, warnanya akan menjadi kuning. Ini memudahkan kita memantau kapan ex-date maupun recording date dari emiten tersebut. Sebagai tambahan, untuk mempertajam analisa, kita bisa memanfaatkan AI seperti ChatGPT atau Gemini dengan mengunggah laporan keuangan yang tersedia di sini. Di tabel ini sudah disediakan tautan langsung. Kamu tinggal buka, download laporannya, dan silahkan dianalisa lebih lanjut menggunakan bantuan AI.
Setelah laporan PDF berhasil termuat sepenuhnya, kita tinggal klik tombol download di bagian ini untuk menyimpannya ke perangkat. Kemudian, kembali ke tabel dan klik tautan menuju Custom GPT Saham Sheet, sebuah asisten pintar yang memang dibuat khusus untuk menganalisis laporan keuangan. Hebatnya, kamu tidak perlu repot menuliskan instruksi atau prompt apapun. Cukup lampirkan saja file laporan keuangan yang baru saja di-download, dan asisten AI ini akan langsung memberikan beberapa pilihan mode analisis. Terdapat 4 mode jawaban yang bisa kita gunakan, yaitu resume, guide, mentor, dan news. Sebagai langkah awal, kita pilih nomor 1 terlebih dahulu untuk mendapatkan rangkuman atau resume menyeluruh dari laporan keuangan tersebut. Jika ingin membedah detail laporan sambil belajar, kamu bisa menggunakan mode 2 dan 3. Sedangkan mode 4 sangat berguna untuk mendapatkan pembaruan berita terbaru terkait saham yang sedang dianalisa. Gimana? Analisis saham yang diberikan sudah sangat lengkap, bukan? Jika kamu masih merasa belum puas, silahkan tanyakan apa saja sampai rasa penasaran terjawab semua. Kamu bebas bertanya kapanpun tanpa perlu merasa sungkan. Dan yang terpenting, tanpa takut diprotes atau dibully oleh anggota lain seperti yang sering terjadi di grup-grup saham pada umumnya. Tabel ringkasan laporan keuangan ini bisa kamu dapatkan melalui tautan yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Untuk analisis laporan keuangan lainnya menggunakan bantuan AI dari Saham Sheet, pastikan kamu tunggu di video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Saham Sheet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.